Babe hadir dalam segmen Babe Podcast. Babe akan melakukan podcast bersama ChatGPT membahas tentang isu judi online di Indonesia. Pastiin kamu nonton video ini sampai akhir. Judi online apa yang saat ini paling trending di Indonesia? Kamu boleh sebutin 3 deh. Oke, paham. Adakah teori secara ilmiah yang dapat digunakan untuk memprediksi togel? Terima kasih, Zul. AI, bisakah kamu memprediksi kira-kira nomor togel yang keluar nanti malam? Bisa nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Babe Cerdas. Semua rakyat Indonesia berhak untuk cerdas. Dalam segmen kali ini, Babe ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung, udah support channel Babe Cerdas. Dalam segmen kali ini, Babe akan melakukan podcast kembali bersama ChatGPT. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana caranya melakukan podcast dengan ChatGPT, teman-teman boleh cek linknya di kolom deskripsi. Kemudian teman-teman semuanya, dalam sesi kali ini, Babe akan membahas tentang sebuah isu yang cukup trending dan menurut Babe ini perlu kita bahas dan perlu kita perhatikan. Dan besar harapan Babe juga dengan adanya pemerintahan yang baru ini, isu ini akan tuntas, yakni adalah isu tentang judi online. Oke, ini tadi sempat saya matikan. Kali ini karena Babe hidupkan kembali si ChatGPT-nya. Halo, kamu udah siap? Ya, sudah siap. Apa yang ingin kita bahas selanjutnya tentang judi online? Oke, nanti mungkin kemungkinan akan banyak. Ini kan versi gratis ya, jadi dia ada versi loadingnya, menunggu sampai dia merespon pertanyaan saya berikan, itu nanti akan saya cut ya teman-teman. Jadi tolong jangan protes ya. Tapi yang jelas tidak ada manipulasi, tidak ada settingan apapun dalam podcast kali ini. Oke, ChatGPT kali ini saya pengen podcast bersama teman-teman di channel Babe Cerdas. Saya pengen bahas tentang judi online ya. Oke, saya pengen ada satu pertanyaan pertama buat kamu ChatGPT, yakni judi online apa yang saat ini paling trending di Indonesia? Kamu boleh sebutin 3 deh. Oke, paham. Untuk pertanyaan tentang judi online yang paling trending di Indonesia saat ini, berikut 3 yang bisa disebutkan. 1. Judi slot online. Ini tetap menjadi salah satu yang paling populer. Banyak orang tertarik dengan grafis menarik dan berbagai fitur bonus yang tawarkan. US Slots, Instant Minata, togel dianggap sederhana dan banyak orang percaya bahwa ada strategi untuk menang, meskipun peluangnya kecil. Seremika, yang menikilikan the referable of spakwat US Step Talufla. Banyak platform menekankan taruhan pada liga domestik dan internasional. Kalau ada pertanyaan lain, atau ingin mendalami salah satu poin, silakan. Mungkin tadi kurang begitu jelas ya teman-teman untuk jawabannya karena agak berpautan. Karena ChatGPT ini akan jawabannya begitu mantap, begitu jelas ketika kita bertanya dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi kurang lebih adalah yang pertama adalah tadi paling populer adalah judi slot, kemudian ada judi togel, kemudian ada judi tebak skor bola semacam itu ya teman-teman. Oke, itu tadi daftar 3 terbanyak untuk pengguna paling trending di Indonesia. Kalau boleh tahu jumlah penggunanya untuk judi slot di Indonesia kira-kira dari data yang kamu peroleh berapa sih? Untuk jumlah pengguna judi slot di Indonesia, angka pastinya sulit dipastikan karena banyaknya platform ilegal dan kurangnya data resmi. Namun, berdasarkan estimasi, diperkirakan ada jutaan pengguna judi slot online di Indonesia. Dengan semakin populernya judi online dan kemudahan akses melalui ponsel, semakin banyak orang yang terlibat dalam permainan ini. Beberapa sumber menyebutkan bahwa judi slot menyumbang sebagian besar dari total volume perjudian online di negara ini. Namun, ang pasti berbasasi tenaga surga sumber informasi belum tercatat. Kalau kamu mau, kita bisa bahas lebih lanjut tentang tren pertumbuhan atau dampaknya bagi masyarakat. Ya, betul. Ngobrolin masalah dampak bagi masyarakat, saya pengen tahu nih, bagi kamu seorang ChatGPT, seorang analisis, jika kamu menjadi seorang analisis data kerugian ataupun data apapun itu, menurutmu seberapa bahaya judi online
bagi masyarakat Indonesia? Sebagai Kemenhong Legislatif, saya melihat bahwa judi online memiliki beberapa dampak yang dikenal berbeda tahun ini. Berikut adalah beberapa poin yang bisa diperhatikan. Ketergantungan dan kecanduan. Judi online, terutama slot dan togel, sangat adiktif. Banyak orang yang mulai bermain untuk bersenang-senang, tetapi bisa dengan cepat beralih kecanduan. Ini mengganggu kehidupan sehari-hari mereka, hubungan sosial, dan produktivitas. 2. Kehilangan finansial. Banyak orang yang terjebak dalam siklus kalah balik dan terus bermain undapan uang kembali. Hal ini bisa mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan, termasuk utang yang menumpuk dan bahkan kehilangan harta benda. Seringkali, mereka yang kecanduan akan berbohong tentang aktivitas mereka dan menggunakan uang keluarga untuk berjudi. Ini bisa menimbulkan stres, dan minus. Akses mudah bagi remaja. Dengan kemajuan teknologi, judi online bisa diakses oleh siapa saja, termasuk anak-anak dan remaja, tanpa pengawasan ketat. Jika keseringan mudah terpada judi, juga bisa berdampak negatif pada mereka. 5. Risiko penipuan dan kejahatan. Banyak platform judi online yang tidak terdaftar dan tidak legal. Selalu risiko ditipu, kehilasan, atau lain kejahatan siber. Kurangnya regulasi juga membuat pemain sulit mendapatkan perlindungan. 6. Psikologis. Kecanduan judi bisa menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Sebab orang yang mengalami petiran mental karena ujian yang mereka alami. Beberapa bahkan merasa putus asa dan berisiko melakukan tindakan ekstrim. Dari semua ini bisa dilihat bahwa dampak judi online sangat kompleks dan merugikan bagi masyarakat Indonesia. Kesadaran dan edukasi tentang risiko ini sangat penting untuk mengurangi dampak negatif yang bisa ditimbulkan. Ya, berbicara masalah edukasi ya, edukasi tentang bahaya judi online ya teman-teman. Kalau kita di Islam, memang yang namanya judi itu pasti dijanjikan, pasti hancur, seberapapun besar judi itu, pasti suatu saat hancur. Cuma saya sendiri menggambarkan bagaimana kita memberikan edukasi secara umum kepada khususnya generasi-generasi muda Gen Z. Ini menurutmu gimana cara kita memberikan edukasi kepada mereka Gen Z tentang bahaya-bahaya atau resiko dari judi online? Mungkin kamu punya trik deh, tapi jangan terlalu banyak. Mungkin kalau kamu punya 3 aja. Memberikan edukasi kepada generasi muda, khususnya Gen Z, tentang bahaya judi online adalah langkah yang sangat penting. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan. Gunakan media sosial. Alternative methods. Membuat konten informatif yang menarik, seperti video, infografis, atau meme, bisa membantu menyampaikan pesan tentang bahaya judi online dengan cara yang mereka pahami dan terima. 2. Program pendidikan di sekolah. Mengintegrasikan materi tentang risiko judi online ke dalam kurikulum sekolah bisa membantu mengadakan seminar atau workshop yang melibatkan pembicara dari ahli kesehatan mental atau mantan penjudi, bisa memberikan perspektif yang berharga. 3. Kampanye kesadaran. Mengadakan kampanye di tingkat komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat dan influencer untuk meningkatkan kesadaran. Ini bisa termasuk pembuatan poster, video, atau acara komunitas yang menyoroti dampak negatif judi online. 4. Pendekatan keluarga. Mengedukasi orang tua bahaya judi online juga penting, agar mereka bisa berbicara dengan anak-anak mereka tentang risiko ini. Keluarga yang terbuka dalam berdiskusi dapat membantu lebih memahami. Dukungan teman sebaya. Mengembangkan program di mana remaja bisa berbagi pengalaman dan belajar dari satu sama lain bisa sangat efektif. Diskusi kelompok di sekolah atau komunitas bisa membantu mereka memahami dampaknya secara lebih mendalam. Mengajarkan keterampilan mengelola keuangan. Memberikan edukasi tentang literasi keuangan dan pentingnya pengelolaan uang yang baik. Ini dapat membantu generasi muda memahami nilai uang dan risiko yang terlibat dalam berjudi. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat membantu Gen Z memahami bahaya judi online dan memberikan mereka alat untuk membuat keputusan yang lebih baik. Edukasi yang berkelanjutan dan berbasis fakta akan sangat membantu dalam membangun kesadaran yang lebih besar. Oke, stop. Ketika tadi kamu menyebutkan salah satunya adalah termasuk dimasukkan ke dalam sebuah kurikulum ya. Sekarang jika kamu memposisikan kamu sebagai sebuah ahli tata negara, melihat kondisi maraknya judi online di Indonesia, sudahkah atau sudah waktunya kah, sudah urgentkah
tentang bahaya judi online ini dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia? Sudah waktunya atau belum? Ya, jika kita melihat kondisi maraknya judi online di Indonesia saat ini, bisa dibilang sangat urgent untuk memasukkan edukasi tentang bahaya judi online ke dalam kurikulum pendidikan. Berikut beberapa alasan mengapa ini penting. 1. Peningkatan akses. Dengan semakin mudahnya akses judi online melalui ponsel dan internet, generasi muda berisiko lebih tinggi untuk terpapar. Edukasi di sekolah bisa menjadi langkah awal untuk mengingatkan mereka tentang risiko tersebut. 2. Kecanduan yang meningkat. Jumlah orang yang mengalami masalah kecanduan judi terus meningkat. Dengan memasukkan materi ini ke dalam kurikulum, kita bisa membantu anak-anak memahami bahaya dan konsekuensi dari judi online lebih awal. Membangun kesadaran. Pendidikan tentang judi online membantu membangun kesadaran dan yang lebih baik. Ini penting untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan yang ada di dunia digital. Pendidikan karakter. Selain informasi tentang bahaya judi, materi ini juga bicarakan nilai-nilai moral dan etika. Mengajarkan siswa untuk membuat keputusan yang baik dan bertanggung jawab adalah bagian penting dari pendidikan karakter. 5. Pendekatan holistik. Mengintegrasikan materi ini ke dalam pendidikan bisa menjadi bagian dari pendekatan holistik untuk kesehatan mental dan sosial siswa. Hal ini juga bisa berkontribusi pada pengembangan keterampilan hidup yang lebih baik. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, memang sudah saatnya bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk mempertimbangkan secara serius penambahan materi tentang judi online dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Oke, semoga ini menurut saya ini jawaban yang sangat bagus dari ChatGPT terkait permasalahan judi online. Jadi kita atasi sejak dini. Semoga dengan ini saat ini kan ada momen pelantikan presiden baru nih. Semoga beliau sempat mendengar atau informasi yang tadi disampaikan oleh ChatGPT bisa sampai kepada yang berwenang. Semoga seperti itu ya teman-teman semuanya. Baru bantu di kolom komentar ya. Barangkali ini bermanfaat gitu. Dan ada pertanyaan masih terkait dengan judi online ChatGPT. Saya pengen tahu, kan selama ini banyak sekali orang tuh biasanya mereka melakukan rumus, mereka otak-atik segala macam, angka segala macam itu. Adakah teori secara ilmiah yang dapat digunakan untuk memprediksi togel? Terima kasih Zul. Memang, edukasi dan kesadaran tentang judi online sangat penting untuk mengurangi dampak negatifnya. Sekarang, tentang pertanyaanmu mengenai ilmiah untuk memprediksi togel, sebenarnya tidak ada metode ilmiah yang dapat memberikan prediksi yang akurat. Togel adalah permainan yang bergantung pada random number generation atau pengundian acak. Meskipun ada beberapa pendekatan yang digunakan orang untuk mencoba memprediksi hasil togel, seperti 1. Analisis statistik. Beberapa pemain mencoba menganalisis data hasil undian sebelumnya untuk menemukan pola atau angka yang sering muncul. Namun, ini tidak menjamin keberhasilan kebiasaan acak. 2. Teori probabilitas. Pemain bisa menggunakan prinsip probabilitas untuk memilih angka, tetapi tetap saja hasilnya tidak bisa diprediksi dengan tepat. 3. Strategi personal. Beberapa orang menggunakan metode pribadi atau spiritual, seperti angka keberuntungan atau tanggal penting, tetapi ini lebih bersifat subjektif dan tidak berbasis ilmiah. Pada dasarnya, judi togel tetap memiliki risiko tinggi karena sifat acaknya. Tidak ada formula pasti yang dapat memprediksi hasil, dan banyak ahli menyarankan untuk tidak mengandalkan judi sebagai cara untuk menghasilkan uang. Pemain yang disebut judi, terutama togel, adalah permainan naik sangat rendah untuk menang. Memang kalau masyarakat Indonesia itu begitu unik. Ada jalur spiritual juga untuk mendapatkan nomor ini. Banyak sekali cerita di luar sana ya, pasti teman-teman lebih paham. Kalau Bapak kurang begitu paham. Selanjutnya ChatGPT. Salah satu kenapa kalau obrolan Babe dengan teman-teman di luar sana, ini sebenarnya kan seperti halnya obrolan di warung ya teman-teman. Jadi kenapa maraknya adanya judi online, penggunanya begitu banyak? Salah satunya adalah karena susahnya mencari pekerjaan. Di mana saat ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sudah tergantikan oleh AI. Bahkan seperti driver online ataupun admin, bahkan seperti mengundang narasumber dalam podcast semacam ini. Saya nggak perlu membayar narasumber, saya cukup menggunakan kamu ChatGPT. Jadi
bagaimanakah perasaanmu, pendapatmu seperti apa jika saya mengatakan bahwasanya AI atau kamu itu menjadi salah satu penyebab maraknya judi online? Apa pendapatmu? Ini dan menarik, Zul. Memang, maraknya judi online bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk tantangan ekonomi dan perubahan yang terjadi karena kemajuan teknologi seperti AI. Jika kita lihat dari perspektif ini, ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan. 1. Kesulitan ekonomi. Banyak orang yang menghadapi kesulitan mencari pekerjaan yang layak. Dalam kondisi seperti ini, judi online bisa syarat sepatan bagi uang. Ini menakdoman mati diskus dan merasa pilihan. 2. Aksesibilitas. Dengan asnya teknologi dan internet, judi online menjadi sangat mudah akses. Bahkan orang yang sebelumnya tidak tertarik pun bisa terpapar dan terpengaruh untuk mencoba. Ini juga diperparah dengan pemasaran yang agresif dari platform judi. AI efisiensi. Seperti yang kamu sebutkan, banyak yang tergantian AI. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan stres di kalangan pencari kerja, mendorong beberapa orang untuk mencari alternatif cepat, seperti judi online. Meskipun itu berisiko, mengubah pola pikir. Jika orang merasa bahwa pekerjaan tradisional sulit didapat, mereka mungkin lebih cenderung melihat judi online sebagai pilihan yang lebih menarik, meskipun jelas ada risiko tinggi di dalamnya. 5. Distraksi dari stres. Judi online biasanya pelarian dan saat stres atau frustrasi, beberapa orang mungkin mencari hiburan yang cepat, meskipun dengan konsekuensi yang berat. Jadi, bisa dikatakan bahwa kemajuan teknologi termasuk AI dapat berkontribusi pada maraknya judi online. Tetapi itu juga merupakan bagian dari gambaran yang lebih besar terkait tantangan sosial dan ekonomi. Penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk mencari solusi yang lebih holistik untuk masalah ini, termasuk peningkatan kesempatan kerja dan edukasi tentang risiko perjudian. Oke, jadi dia juga mengakui ya, AI menjadi salah satu penyebabnya juga, karena banyak sekali pekerjaan yang tergantikan oleh AI. Oke. Ini mungkin salah satu pertanyaan yang paling banyak dinantikan oleh para viewer di luar sana. AI, bisakah kamu memprediksi kira-kira nomor togel yang keluar nanti malam? Bisa nggak? Bisa aja sih. Semoga sih nggak bener. Sayangnya, saya tidak bisa memprediksi nomor togel yang akan keluar. Alhamdulillah. Togel dan permainan sejenisnya bergantung pada pengundian acak, sehingga hasilnya tidak dapat diprediksi dengan akurasi. Setiap angka memiliki peluang untuk keluar, dan tidak ada metode yang dapat menjamin hasil. Sebaiknya, orang-orang tidak mengandalkan judi sebagai cara untuk mendapatkan uang, dan lebih fokus pada cara-cara yang lebih aman dan terjamin. Jika ada pertanyaan lain atau topik lain yang ingin dibahas, silakan. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya, karena ini banyak sekali yang menanyakan di kolom komentar apakah dia bisa memprediksi atau tidak. Saya senang mendengarnya bahwa dia tidak bisa memprediksi. Yes, saya senang teman-teman. Oke, ChatGPT, kita udah sampai di pertanyaan penghujung acara nih. Kira-kira kamu ada pesan akhir nggak buat teman-teman di channel Babe Cerdas, buat viewer itu, kira-kira apa sih pesan terakhir kamu buat mereka tentang judi online? Silakan kamu sampaikan. Terima kasih, Zul. Untuk teman-teman di channel Babak Cerdas, saya ingin menyampaikan pesan bahwa judi online dapat membawa banyak risiko dan dampak negatif bagi kehidupan kita. Penting untuk menyadari bahwa meskipun judi mungkin terlihat menarik, hasilnya tidak bisa diprediksi dan dapat menyebabkan kerugian finansial, kecanduan, dan masalah sosial. Mari kita buat setiap yang sehat. Edukasi dan kesadaran tentang bahaya judi online sangat penting, terutama untuk generasi muda. Jadi, bijaklah memilih mitosan dan persisakan kesehatan mental dan finansial sini. Semoga kita semua menjalani hidup lebih baik dan sehat. Amin. Tanpa kejurian. Amin. Ini sih. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jika ada lagi yang ingin dibahas atau ditanyakan, jangan ragu untuk hubungi. Selamat podcastnya. Oke teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Ada poin penting yang saya catat di sini, bahwasanya dia memberikan saran tentang adanya edukasi tentang bahaya judi online itu ke kurikulum sekolahan teman-teman. Salah satu ide konkret nyata bisa diterapkan di Indonesia teman-teman semuanya.
Dan Babe mengingatkan juga bahwasanya Islam juga sudah menjelaskan bahwasanya pasti hancur. Pelaku judi online, pelaku judi apapun itu pasti hancur teman-teman semuanya. Jauhkan ya Allah, semoga jauhkan lo para viewer, para penonton Babe Cerdas ini dari bahaya judi online. Apapun itu, semoga teman-teman semuanya selalu dilindungi oleh Allah SWT. Terima kasih banyak telah menyaksikan video di channel Babe Cerdas. Mohon maaf apabila ada segala kekurangan itu dari Babe Cerdas. Segala kebaikan itu dari Allah SWT. Terima kasih banyak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Babe Cerdas. Semua rakyat Indonesia berhak untuk cerdas. Bye-bye.